FM Mix Radio. Sebuah lagu dari Tompi menghujam jantungku yang membawa kita ke 5 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini ya. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan saya Titi Pradita akan menemani Anda tentunya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 siang nanti ya. Dan untuk Anda nanti yang mau bertanya boleh silakan WA interaktif di 085161280929. Baik good listener, tema hari ini adalah peran Komisi 2 DPRD Cimahi mendorong pembangunan berkelanjutan, dan hari ini sudah hadir di studio Mix FM Bapak Yevi Abdullah SE. Beliau adalah sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cimahi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi. Iya, gimana nih perjalanannya nih? Dari rumah atau dari kantor nih Pak? Kebetulan barusan dari rumah. Dari rumah ya, langsung sini. Macet tidak? Luar biasa. Luar biasa ya, kebagian macet ternyata ya Pak Yevi ya. Oke, apa namanya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat, dan mudah-mudahan good listener juga yang lagi mendengarkan hari ini juga semua dalam keadaan sehat dan juga tidak kekurangan satu apapun. Amin. Amin. Oke Pak Yevi, sebelum ke pokok apa namanya dengan tema hari ini, saya mau kenalan dulu sama Pak Yevi nih ya. Apa namanya, sebelum menjadi anggota dewan tuh apa aktivitas Pak Yevi ini? Oh ya, kebetulan di DPRD Kota Cimahi ini baru periode sekarang saya. Oh, baru ya. Sebelumnya saya di profesional, Mbak Titik. Oh, 21 tahun bekerja di perusahaan telekomunikasi. Dulu BUMN ya, sekarang udah swasta. Iya. Sampai 2021. Setelah itu saya bekerja di swasta 3 tahun, perusahaan telekomunikasi juga, dan terakhir menjabat sebagai manajer di perusahaan tersebut. Dan di era pemilu diminta sama partai, ya bismillah waktu itu saya coba gitu ya. Dan ya Allah mentakdirkan jadi di periode sekarang. Jadi ya ini menjadi dunia baru bagi saya. Karena sebelumnya kan 21 tahun bukan waktu sedikit, hampir setengah perjalanan usia saya ada di profesional ya. 21 tahun dengan 5 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun ya, belum 5 tahun ya. Ya betul. Dari dapil mana nih Pak? Saya dari dapil 4. Cidober, Utama, dan Lewi Gajah. 3 kelurahan. Dari dapil 4 ya. Betul, Pak Yevi. Dapil 4. Kalau boleh tahu ada nggak sih perbedaan sebelum jadi dewan, kemudian setelah jadi dewan sekarang? Oh iya. Tentu saja sangat terasa ya perbedaannya, karena dulu kan pada saat saya jadi orang profesional bekerja di perusahaan, ya saya pencapaian kerja saya harus perusahaan gitu ya, bagaimana target seperti itu. Setelah 2004 saya masuk ke dunia politik dan menjadi anggota DPRD, artinya bagaimana saya bisa memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat banyak. Dan itu ya ada sesuatu yang hikmah yang luar biasa bagi saya. Pada saat saya dulu bekerja di perusahaan, saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang sosial dengan masyarakat. Pada saat sekarang saya jadi anggota dewan, artinya bagaimana saya full konsultasi 24 jam memikirkan bagaimana untuk kemajuan Cimahi ini. Lebih luas berarti ya Pak? Lebih luas. Ya, yang saya rasakan seperti itu hikmahnya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini jalan ya dari Allah gitu ya, untuk ke depan bagaimana politik ini menjadi sesuatu yang nanti bisa bermanfaat buat kita dan buat masyarakat gitu. Iya betul sekali. Ya good listener, itu tadi sudah perkenalan kita dengan Pak Yevi dari mulai sebelum menjadi dewan, kemudian dari dapil mana, dan apa perbedaan sebelum dan juga sesudah menjadi dewan. Nanti good listener boleh WA ya, boleh bertanya, boleh menyampaikan sesuatu ke Pak Yevi di 085161280929, dan tentunya nanti kita akan kembali setelah yang satu ini ya Pak ya.
92,9 FM masih di Radio Talk. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 siang nanti tentunya. Hari ini kita sudah bersama-sama Bapak Yofi Abdullah SE sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cimahi ya, yang akan membahas seputar peran Komisi 2 DPRD Kota Cimahi mendorong pembangunan berkelanjutan. Kembali saya ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya, nanti boleh juga mengirimkan ide saran apapun lah ya kepada Pak Yofi. Boleh melalui 085161280929. Dan untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami di streaming 929mixradio.com, juga saya ucapkan selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang. Oke Pak Yofi, tadi sudah kita berkenalan dengan Bapak yang begitu luar biasa sekali ya pengalamannya, dan kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak nih apa saja lingkup tugas dan fungsi Komisi 2 DPRD Cimahi? Ya, baik. Komisi 2 Cimahi itu kebetulan saya diamanahi di DPRD Kota Cimahi di Komisi 2 ini sebagai sekretaris Komisi 2 ya. Jadi Komisi 2 ini bagaimana menjadi leading sektornya untuk peningkatan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah. Makanya leading sektor pendapatan asli daerah ini mitra kerja kami adalah BKPKD itu, Bapenda, ada juga Rumah Sakit Cibabat, ada juga di dalamnya Dinkes, jadi pengampu pendapatan kami gitu. Terus ada juga Dispantan, Disbud Parpora, Budaya dan Pariwisata, ada juga Disdag Koperin, Perdagangan, Koperasi gitu ya. Kemudian ada juga DPMPTSP, itu juga mitra kami karena di sana di dalamnya kan ada bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah gitu ya. Kemudian ada di sub juga dinas perhubungan, karena di situ juga ada pendapatan dari parkir, salah satu contohnya gitu. Kemudian ada juga DPKP, dinas pemukiman ya. Di dalamnya juga sama, ada pengampu untuk peningkatan asli daerah, pendapatan asli daerah. Kemudian ada juga dinas lingkungan hidup, itu juga merupakan mitra kerja kami gitu ya. Jadi intinya bagaimana di Komisi 2 ini di dalamnya adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian ada juga di leading sektornya di bidang ekonomi, gitu ya. Peningkatan UMKM, ekonomi kreatif. Mana tadi kan dinasnya ada salah satunya ada di Disdag Koperin, makanya di situ di dalamnya ada UMKM juga, koperasi juga di situ adalah. Itu makanya kami di Komisi 2 bagaimana supaya para mitra kerja kami bisa kita ada pengawasan, ada peningkatan dan support dari kami untuk bisa dinas memberikan penambahan pendapatan asli daerahnya. Ya. Masuk PPKAD juga, itu kan pengampu untuk pajak juga di dalamnya. Bagaimana sektor pajak bisa meningkat. Karena kan untuk Cimahi ini salah satu sektor pendapatannya ya salah satunya dari pajak dan retribusi. Ya. Di samping itu juga ada dari rumah sakit, yang disebutkan dari rumah sakit Cibabat. Bahkan mungkin pendapatan terbesar kami di rumah sakit ini. Rumah sakit Cibabat. Walaupun ujungnya nanti dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ini kalau mendefinisikan pembangunan berkelanjutan dalam konteks Kota Cimahi bagaimana nih untuk Komisi 2 nih? Jadi bagi kami pembangunan berkelanjutan di sini artinya bagaimana pembangunan tersebut tidak berhenti sesaat gitu ya. Artinya bagaimana terus berkesinambungan dan di dalamnya jangan sampai pembangunan ini berulang-ulang tapi tidak berkembang. Artinya bagaimana masyarakat bisa merasakan pembangunan Kota Cimahi dari waktu ke waktu ada perubahan dan semakin berkembang dan melihat mungkin perkembangannya ke sekarang di era digital seperti sekarang. Bagaimana masyarakat merasakan kemudahan-kemudahan dengan pembangunan yang ada di Kota Cimahi gitu. Kemudian di dalamnya juga ada keseimbangan mungkin dalam pembangunan berkelanjutan. Artinya bagaimana pertumbuhan ekonomi mungkin bisa diselaraskan juga dengan pelestarian lingkungannya juga. Kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial juga. Artinya
tidak merupakan pembangunan yang serampangan gitu ya. Jadi betul-betul memperhatikan dari sisi lingkungan hidupnya, bagaimana untuk kesejahteraan sosialnya, agar masyarakat di sini merasakan pembangunan Cimahi itu terbuka untuk semua orang gitu ya, dirasakan oleh semua orang gitu. Dan kemudian di dalamnya juga bahwa pembangunan Cimahi ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di kota Cimahi. Cimahi kota kecil, kalau 3 kecamatan Bu ya. Artinya 3 kecamatan ini bagaimana mereka berpikir keras meningkatkan PAD Cimahi dengan pembangunan yang berkelanjutan seperti ini, agar nanti pada saat pembangunan itu sudah dirasakan oleh masyarakat, taraf kehidupan masyarakat juga jadi meningkat mungkin. Seperti itu. Jadi meningkat ya sejahtera. Betul. Kalau isu pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas penting bagi Komisi 2 saat ini, kenapa nih Pak? Ya mungkin kenapa pembangunan berkelanjutan ini menjadi prioritas bagi kami. Salah satu isu yang krusial mungkin di kota Cimahi adalah terkait misalnya contoh salah satunya adalah sampah gitu ya. Kemudian terkait dengan banjir gitu ya. Dan keterbatasan RTH, ruang terbuka hijau. Artinya bagaimana kami menjadi prioritas dalam pembangunan seperti ini. Mungkin juga dampak ekonomi pasca pandemi juga taraf kehidupan ekonomi masyarakat sudah menurun. Artinya bagaimana mungkin pengangguran juga semakin banyak ya. Apalagi sekarang pabrik Cimahi itu sekarang banyak yang gulung tikar gitu ya. Di satu sisi mungkin ingin ada peningkatan dari upah minimumnya, tapi di satu sisi mungkin kemampuan dari investor untuk bisa bagaimana berkembang bertahan saja sudah bagus gitu ya. Nah, ini artinya isu-isu seperti itu menjadi prioritas bagi kami, bagaimana terus untuk bisa leading sektor kami bisa bergerak dan bisa menjadi prioritas dari kami pun selaras dengan pihak eksekutif seperti itu. Oke, kalau program atau kebijakan yang sekarang ini lagi dilakukan oleh Komisi 2 untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Cimahi apa Pak? Ya mungkin salah satunya ya walaupun dengan keterbatasan anggaran karena efisiensi dari pemerintahan pusat, mungkinnya kami mendorong bagaimana leading sektor untuk mitra kerja kami yang pengampu untuk pendapatan ya. Kami di rapat anggaran di badan anggaran, kebetulan kami di Komisi 2 pun mayoritas banyak orang-orang badan anggaran gitu ya. Kami kemarin sudah membahasnya di RAPBD, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2026, anggaran murni. Setiap leading sektor di pengampu untuk pendapatan asli daerah, kita coba untuk meningkatkan anggarannya gitu ya. Di satu sisi juga karena leading sektor kami juga terkait dengan UMKM gitu ya, bagaimana juga kami mendorong program-program insentif untuk intensif untuk pengembangan dari UMKM gitu ya, berbasis ekonomi hijau ya, digital gitu ya. Kita didik untuk para pelaku UMKM bagaimana bisa mengembangkan dari ekonomi kreatif gitu ya. Kemudian juga terkait dengan program kebijakan kami juga bagaimana untuk meningkatkan PAD untuk di sisi IMB ya, kita artinya bagaimana kita untuk pengawasan ketat terhadap IMB gitu ya. Dan kemudian amdalnya juga gitu. Kebetulan kan salah satu leading sektor kami yang kerjaan adalah lingkungan hidup. Jadi pada saat mereka ingin meminta pendirian suatu bidang usaha, kami juga memperhatikan amdalnya gitu ya. Sampai nanti tadi yang seperti disebutkan di awal, kita ingin pembangunan berkelanjutan tetapi serampangan. Artinya kita juga bagaimana amdalnya harus diperhatikan gitu ya, Nih Pak, bagaimana Komisi 2 memastikan bahwa setiap program pembangunan di OPD Mitra sudah memiliki indikator keberlanjutan? Ya salah satunya mungkin memastikan ya bahwa renjanya rencana kerja dari setiap OPD itu selaras gitu ya, selaras dengan dari mungkin janji politik eksekutif gitu kan. Gitu, mereka juga kan harus sesuai, jangan sampai keluar dari renjanya gitu ya. Dan kami juga ingin bagaimana
laporan dari mereka bukan hanya sekedar laporan serapan anggaran saja, tapi tadi itu ya, jadi dampak sosialnya gitu ya, dampak lingkungan itu harus kita perhatikan juga. Pada saat mereka ingin menaikkan pendapatan asli daerahnya, ya kita juga perhatikan seperti itu. Di samping itu juga kita yaitu serapan anggaran kita ada evaluasi rutin dengan pihak dinas di eksekutif yang mitra kerja kami di Komisi 2 seperti itu, Mbak. Oke. Kalau misalnya ada nggak regulasi atau perda yang sedang atau akan dibahas untuk memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan? Kebetulan di Komisi 2 selain pembahasan kami, fungsi legislatifnya ada di situ ya, di dalamnya bagaimana pengawasan anggaran gitu ya, terus ada juga pembuatan untuk perda. Kami juga di Komisi 2 itu memperhatikan sekarang ada perda yang sedang kita bahas, perda pemberian insentif kepada para investor dan kemudahan berusaha di Kota Cimahi. Gitu. Ini sedang kita bahas dan mudah-mudahan dengan keluarnya perda ini, kemudahan berusaha di Kota Cimahi akan memberikan stimulus kepada para investor untuk bisa masuk ke Kota Cimahi. Walaupun Cimahi kecil gitu ya, tapi dengan adanya perda ini nanti kita akan coba mereka diberikan kemudahan-kemudahan seperti itu. Dan mungkin peluang-peluang usaha di Cimahi sebetulnya banyak gitu ya. Tinggal bagaimana menangkap kesempatan itu dan kita berikan pada para investor untuk bisa masuk ke Kota Cimahi gitu. Bahkan Kota Cimahi itu kan mungkin sebagai perantara orang gitu ya, dari misalnya dari Jakarta mau masuk Kota Bandung, mereka hanya melintas ke Kota Cimahi. Ada juga mungkin yang masuk ke KBB mau ke Lembang, mereka hanya melintas. Nah, isu-isu itu sebetulnya bagaimana kita tangkap mereka bisa mau mampir dulu ke Kota Cimahi. Ini Kota Cimahi punya mungkin produk yang bisa kita banggakan gitu ya. Ada misalnya dengan keripik Kota Cimahi gitu kan ya. Ya, makanan khas Cimahi gitu kan. Itu isu-isu seperti ini memberikan bagaimana Cimahi dilirik orang gitu ya. Mungkin dengan dulu pernah di zamannya wali kota yang sebelumnya membuat kota animasi gitu ya, yang di BITC itu itu mungkin kita coba lebih kita tingkatkan lagi dan mendunia lagi. Dulu animasi Kota Cimahi terkenal gitu ya. Nah, artinya bagaimana kita juga sekarang para pelaku untuk digitalisasi ini, untuk sektor ada animasi bisa ayo bareng-bareng bisa mengembangkan animasi Kota Cimahi supaya mendunia ke nanti. Jadi bagaimana caranya bahwa Kota Cimahi ini dilirik gitu ya. Betul. Jadi nggak cuma lewat-lewat tapi mampir ke Kota Cimahi. Good listener, kita nanti akan lanjutkan lagi untuk Anda yang mau bertanya. Setelah ini kita akan bacakan di 0851612809 dan kita akan kembali lagi bersama Bapak Yevi Abdullah SE sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cimahi. 92,9 FM Mix Radio masih di acara Radio Talk hari ini ya, hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 bersama Bapak Yevi Abdullah SS sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cimahi. Dan hari ini kita masih membahas seputar peran Komisi 2 DPRD Cimahi mendorong pembangunan berkelanjutan. Kembali lagi saya ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya boleh melalui 085161280929. Pak Yevi, kita lanjut lagi nih obrolan kita pagi hari ini ya. Bagaimana Komisi 2 melakukan fungsi pengawasan terhadap OPD yang terkait dengan pembangunan ekonomi, lingkungan dan juga infrastruktur. Terkait dengan pengawasan kami di Komisi 2 dari beberapa mitra yang emang menjadi mitra kami di dinas itu, terakhir kami melakukan kunlap ya, kunjungan lapangan biasanya. Kami juga melakukan sidak terhadap beberapa dinas yang sudah kami lakukan. Contohnya kita datang ke pasar atas. Kita ingin bagaimana pasar atas itu betul-betul jangan hanya sebagai pasar juara. Pasar atas Cimahi itu pasar juara, Mbak. Tapi kelihatannya sepi gitu ya. Artinya bagaimana kami mendorong agar masyarakat itu datang ke pasar atas, tidak hanya ke pasar anti. Kami lihat orang-orang di Cimahi Utara juga betul
kenapa nggak datang ke pasar atas? Di sana juga sudah ada pasar tradisionalnya yang dikemas dan menjadi pasar modern, bersih. Iya. Ada liftnya juga, ramah lansia, ada mungkin eskalatornya juga gitu ya. Nah, kami coba untuk bagaimana terus mengembangkan salah satu menjadi PAD kami di Kota Cimahi, itu di bawah di Sedang Koprin. Kami juga beberapa kali sidak ke pasar Cimindi gitu ya. Kami ingin membenahi pasar Cimindi menjadi pasar yang modern juga. Jangan sampai terkesan kumuh kelihatan sama masyarakat gitu ya. Padahal hanya 3 kecamatan, tapi untuk membenahi pasar saja tidak bisa gitu ya. Artinya bagaimana kita juga melihat pasar modern seperti hanya mungkin di kabupaten sebelah gitu ya. Bagus, ada pasar modernnya. Kami juga kemarin kunjungan ke rumah susun yang di bawah DPKP gitu ya. Kami ingin rumah susun menjadi andalan kami dengan kota yang hanya 3 kecamatan, masyarakat dengan padat. Mereka juga nanti dengan adanya vertikal hostel bisa dinikmati oleh mereka dengan nyaman gitu ya. Dan alhamdulillah menjadi salah satu PAD kami juga untuk yang rumah susun ini. Itu seperti itu, Mbak. Jadi kita melakukan pengawasan pada para OPD itu, salah satunya adalah kita melakukan kunjungan lapangan. Kita juga melakukan sidak pada mereka, dan mungkin juga dengar pendapat juga dari para OPD gitu ya, di bawah orang-orang bawah. Mungkin mereka sama ini tidak didengar gitu ya. Kita selalu berhubungan mungkin dengan pihak kepala dinasnya, kabinnya, tapi dengan orang-orang bawahnya kita coba ada dengar pendapat dari mereka gitu. Juga mungkin ada evaluasi dari rencana program dan implementasi dari para dinas, kita panggil yang kita namakan EKE ya, evaluasi kerja eksekutif. Kita bagaimana di situ menggali dan memberikan masukan-masukan agar mungkin itu tadi PAD kita meningkat gitu ya, salah satunya. Jadi yang pasar atas itu harusnya banyak ya ke sana ya. Iya, betul. Tapi cuma pasar antri aja ya yang mungkin banyak di pasar antri itu bukan pasar di bawah dinas kami, swasta itu. Gitu ya. Pasar kami itu yang di bawah dinas Pemkot Kota Cimahi adalah pasar maksudnya pasar antri ya. Pasar antri bukan Pemkot gitu ya. Pemkot itu adalah pasar atas, pasar Cimindi, pasar Melong, salah satunya. Pasar Cepagaran juga gitu. Nah, itu yang kita genjot untuk bagaimana pasar tradisional ini betul-betul mereka mau ke situ. Jangan sampai mungkin masyarakat itu kan mungkin karena kesannya kumuh, akhirnya larinya ke mall gitu ya. Larinya ke Lotemat atau mungkin online sekarang. Nah, mungkin itu betul. Selama ini kita kaji ternyata kenapa sepi gitu ya pasar tuh. Ternyata itu kita bagaimana bersaing dengan online, harganya bisa lebih murah gitu ya, tanpa harus berangkat, diantar. Nah, itu juga pola-pola dan inovasi dari pasar juga mungkin kita harus bisa coba, kita peluang-peluang itu kita buka gitu ya kepada mereka gitu. Kita juga waktu itu ke para kepala pasar di mereka itu coba bikin inovasi yang bisa meningkatkan untuk PAD Kota Cimahi ini gitu ya. PR besar ya Pak ya. PR besar, betul. Karena kalau kita lihat sekarang dengan berkembangnya zaman gitu ya, dengan online segala sesuatu ada di online. Orang tidak perlu keluar. Tidak usah sampai cari keripik aja ada. Betul Mbak, seperti itu. Komisi 2 ini memiliki mekanisme evaluasi rutin untuk memastikan pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan tetapi juga berkelanjutan. Oh iya, yang seperti mungkin tadi di awal disampaikan bahwa kita melakukan pengawasannya, salah satunya yang kita lakukan rutin itu per 3 bulan, per 6 bulan ada namanya EKE, evaluasi kinerja eksekutif. Jadi kami panggil dinas-dinas pengampu kami, para mitra-mitra kerja kami, sehari bisa 2-3 dinas. Di situ kita explore apa keluhan-keluhan dari mereka, apa yang menjadi kendala bagi para OPD untuk bisa mengembangkan PAD-nya gitu. Dan di situ juga kita bagaimana memberikan stimulus dan memberikan masukan-masukan pada mereka agar bisa meningkatkan PAD gitu. Karena kalau peristiwa itu konkretnya ya bagaimana Cimahi ini mendapatkan PAD yang luar biasa gitu ya. Artinya mereka harus bisa tertrigger dari kami Komisi 2 untuk bisa memberikan inovasi meningkatkan
pendapatan asli daerahnya. Okay. Salah satu contohnya mungkin kayak di Dishub gitu ya, di Dinas Perhubungan. Kami di Dishub itu kemarin mereka dalam setahun belum mencapai 1 miliar untuk pendapatan dari parkir. Padahal Cimahi itu kan parkirnya sekarang luar biasa. Gitu. Segala artinya, diparkirin ya. Diparkirkan. Artinya kemana uangnya? Gitu. Itu yang bagaimana coba kita melakukan pengawasan seperti itu. Okay. Memberikan target pada mereka bisa mencapai pendapatan dari parkir harus lebih besar gitu, dari sebelum-sebelumnya. Karena sekarang pajak restoran sudah mulai banyak gitu ya. Sekarang mall juga lumayan sekarang banyak gitu ya. Kafe-kafe artinya kan itu semua bisa kita alokasikan untuk pendapatan parkir. Karena orang pasti parkirnya di pinggir jalan gitu, betul sekali. Karena kan untuk pendapatan dari Dishub ini dari parkir itu yang dialokasikan untuk parkir yang di pinggir jalan. Kalau di mall itu bukan dari pendapatan kami gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari WA Pak Yevi, dari Diva ini katanya, Pak, kalau ngomongin keberlanjutan itu kan bukan cuma soal lingkungan ya, tapi juga soal ekonomi dan juga sosial masyarakat. Betul. Gimana Komisi 2 ngatur keseimbangan ini? Misalnya memastikan investasi masuk tapi UMKM lokal nggak kalah saing katanya gitu. Ya, betul. Silakan. Terima kasih Mbak Diva tadi. Ya, dari Mbak Diva betul apa yang disampaikan. Jadi kami tidak hanya memikirkan bagaimana para investor itu investor itu masuk ke kami mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah, tapi mengabaikan itu bukan pembangunan keberlanjutan namanya. Pembangunan keberlanjutan ini bagaimana keseimbangan gitu ya. Keseimbangan artinya masyarakat pun harus diperhatikan. Dengan kami juga konsentrasi salah satunya di UMKM kreatif ini, yaitu bagaimana kami di dinas kami, mitra kerja kami di Disdag Koperin salah satunya. Di UMKM itu ada di bawah dinas Disdag Koperin, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Ekonomi Kreatif di dalamnya. Itu bagaimana mereka menaikkan kelas para UMKM. Bagaimana mereka itu nanti dengan naik kelas itu diperbaiki legalitasnya. Mereka mungkin ada sertifikat halalnya yang belum dapat, kita berikan gratis secara sertifikat halal itu. Tinggal mau nggak gitu ya untuk mengurusnya. Mungkin sertifikat kehalalannya, gitu, NIB-nya. Kita genjot supaya mereka mau legalitasnya dibenahi dan kita buat packaging mereka lebih bagus, menarik banget. Jadi sekarang banyak kan sekarang dengan online mereka bisa menaikkan kelas dengan nilai yang hanya bisa di bawah 10.000 tapi dengan dijual bisa sampai 30.000, 40.000 gitu ya. Banyak pelaku-pelaku ekonomi di Cimahi sudah berhasil dengan metode-metode yang kita coba untuk berikan pelatihan pada mereka gitu ya. Artinya kita juga bukan hanya melakukan pemberian kemudahan-kemudahan pembangunan berkelanjutan ini untuk mendatangkan investor seperti itu, tapi kami juga memikirkan para pelaku UMKM. Apalagi pelaku UMKM di Cimahi ini luar biasa gitu ya. Dengan luas Cimahi hanya 42 km persegi, pelaku Cimahi sudah di atas 40.000, banyak sekali, luar biasa. Artinya betul-betul kami harus memikirkan bagaimana mereka juga itu tadi menaikkan kelas mereka menjadi UMKM yang berdaya gitu. Oke, terima kasih Mbak Diva sudah dijawab tadi sama Pak Yevi. Mudah-mudahan jawabannya puas ya dan juga tentunya menenangkan. Oke, Pak Yevi masih ada nih dari Siska nih Pak Yevi di saya Siska di Cimahi. Ini di Cimahi ini agak sulit ya cari ruang terbuka hijau yang nyaman dan juga asri. Apa langkah konkret Komisi 2 supaya pembangunan nggak terus mengorbankan ruang hijau, justru malah memperluas ruang yang bisa dipakai masyarakat? Ya, betul. Jadi ini menjadi konsentrasi kami juga bagaimana RTH ini, ruang terbuka hijau ini, dengan keterbatasan Kota Cimahi bisa memberikan stimulus pada dinas-dinas, mereka bisa membuka gitu ya. Jangan sampai semua walau dengan keterbatasan Kota Cimahi seperti ini tapi tidak diperhatikan RTH-nya. Maka kami di dinas pengampu kami, di DPKP, di Dinas Lingkungan Hidup memperhatikan ruang terbuka hijau ini. Ya mungkin salah satu mungkin dari pokir kami juga ya, pada saat kami reses
kami coba untuk salah satunya ada pembuatan taman di lingkungan, atau mungkin yang lebih besar lagi mungkin kita bagaimana untuk membuat taman untuk ruang terbuka hijau di area yang walaupun hanya terbatas gitu ya. Menjadi satu andalan dari Kota Cimahi pada saat orang tuh datang keluar mau gitu nongkrong di Kota Cimahi, ya, jangan ke Bandung gitu ya. Cimahi saja ruang terbuka hijaunya sudah ada walaupun ada keterbatasan lokasi, tapi kami juga memberikan kenyamanan pada mereka gitu ya. Salah satunya mungkin sekarang sudah kelihatan alun-alun Kota Cimahi sudah dibenahi ya, oleh eksekutif sekarang, oleh Pak Wali Kota. Juga mungkin bagaimana mengurai kemacetan di wilayah Cianjuang ke atas Bu ya, itu sudah dibenahi. Salah satunya juga bagaimana membenahi ini dengan bagaimana untuk RTH-nya juga diperhatikan seperti itu. Oke. Ya, itu terima kasih untuk Mbak Siska yang sudah WA ya di 0851612809. Ini tadi mengenai alun-alun Cimahi nih Pak. Ini ada satu pertanyaan masih menyinggung alun-alun Cimahi nih. Dari Fahmi ya di Cimahi, Pak saya warga Cimahi, katanya senang banget ke alun-alun Cimahi. Tapi kok sekarang yang pedagang-pedagang itu dialokasikan kemana ya? Nggak sebanyak yang biasanya katanya begitu. Ya ini waktu 1 tahun yang lalu mungkin ya, itu para pedagang kaki lima yang di Kota Cimahi itu menumpuk di Kota Cimahi, di alun-alun. Ini juga menjadi PR kami di legislatif dan eksekutif juga. Kemarin kita benahi agar kelihatan nyaman seperti itu, dan artinya kita tempatkan para pelaku UMKM ini di tempat yang semestinya. Salah satunya mungkin di belakang DPRD seperti itu, yang diperbolehkan gitu. Nah, kenapa di alun-alun sekarang lebih kelihatan kok nggak ada pelaku UMKM yang berdagang di situ? Begitu, itu yang saya sebutkan tadi Bu. Ingin memberikan ruang terbuka hijau untuk para warga Kota Cimahi di alun-alun. Mereka nyaman di situ, tidak ada mobil lalu masuk ke, mungkin tidak dari luar masuk ke Ramayana, sekarang itu sudah tidak boleh. Di situ dialokasikan buat mereka nongkrong di situ, diberikan kenyamanan. Nah, bukan berarti para pelaku UMKM dilarang gitu ya, akan dibenahi. Mungkin Kang Fahmi mungkin bisa lihat di samping-samping Ramayana, di samping DPRD itu banyak pelaku UMKM yang dibolehkan oleh dinas kami gitu ya. Mungkin di Komisi 2 kemarin kita bahas juga. Di satu sisi mungkin ada audiensi dari para pemilik kios di alun-alun, karena mereka merasa jadi menurun pendapatannya karena terhalang oleh para pelaku UMKM yang berjualan. Di satu sisi juga kan di situ sudah ada perdanya bahwa alun-alun itu salah satu yang akan kita coba benahi untuk menjadi lokasi para pejalan kaki gitu ya. Ya, untuk nongkrong di situ bagi semua warga yang ada di Kota Cimahi. Itu Mbak. Kita pembenahan intinya seperti itu. Iya, Kang Fahmi mudah-mudahan sudah tidak mencari-cari lagi ya. Para pedagang yang katanya banyak dulu sekarang sudah dibenahi ya. Jadi memang harus ada untuk nongkrong-nongkrongnya ya Kang ya. Jadi lebih adil mungkin seperti itu. Nah, Kang kembali lagi nih, tantangan terbesar dari dalam memastikan OPD konsisten menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tantangannya apa, Kang? Ya, tantangan kami Komisi 2, apalagi kami adalah pengampu untuk sektor ekonomi ya, pendapatan asli daerah. Kita didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah para dinas, pengampu kami, di mitra kerja kami, tapi dengan keterbatasan anggaran gitu ya. Apalagi Cimahi di RAPBD 2026 ini kemarin kita dana transfer dari pusat itu berkurang sampai 238 miliar. Artinya mungkin para OPD dan kami juga di legislatif, kebetulan saya juga di badan anggaran, berpikir keras gitu ya, bagaimana untuk ada efisiensi seperti ini dengan keterbatasan anggaran, tapi kami harus melakukan pembangunan berkelanjutan seperti ini. Artinya kami bagaimana Cimahi
dengan keterbatasan dana yang diperoleh dari pusat, kita berpikir kreatif gitu ya. Walaupun memang sekarang ini dari kami di masing-masing OPD kami mengajukan kepada Kementerian Jakarta untuk bisa memberikan dana-dana yang dalam bentuk program. Mungkin kemarin kita mungkin melihat di media massa di pikiran rakyat, Cimahi mendapatkan Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan 50 miliar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi bukan bentuk uang, tapi bentuk program. Itu salah satunya seperti bagaimana OPD itu berkreatif, untuk bisa memikirkan dengan keterbatasan anggaran ini, bisa contohnya bekerja sama dengan kementerian-kementeriannya. Gitu ya. Artinya nanti dananya turun, dan kita bisa lebih berjalan gitu ya. Walaupun memang dengan keterbatasan efisiensi anggaran dari pusat ini, mungkin ada di efisien juga ya sektor-sektor yang mungkin yang berhubungan dengan seremonial dan lain-lain gitu ya, yang tidak berhubungan langsung dengan dampak ekonomi dan mungkin infrastruktur gitu ya. Kalau itu tetap berjalan lanjut gitu ya. Mungkin hanya beberapa sektor, contohnya tadi ya seremonial sudah boleh dikurangi. Mungkin Mbak Titik juga dengar provinsi sekarang akan melakukan WFH kembali dengan keterbatasan anggaran ini. Bisa jadi mungkin Cimahi akan melihat seperti itu, walaupun sekarang kebijakannya belum ada gitu ya. Tapi provinsi sudah digembor-gembor, kita akan melakukan WFH karena keterbatasan efisiensinya. Itu tantangan kami terbesar seperti itu. Lain itu juga mungkin bagaimana sektor untuk jangka pendek kami harus bisa menjelaskan dengan jangka panjangnya, terutama dengan janji-janji politik dari wali kota terpilih kemarin gitu ya. Artinya mereka harus bisa mengklopkan anggaran yang ada dengan semua program-program yang akan dikeluarkan oleh pada eksekutif. Dan lagi mungkin kita juga selaraskan dengan asta citanya program pemerintah Prabowo gitu ya. 8 asta cita ini kita harus bisa menyeraskan semua dinas-dinas OPD. Dia mungkin bukan hanya komisi 2, semua komisi 1 sampai komisi 4 gitu, seperti itu. Ini ada nggak kerjasama dengan akademisi atau komunitas lingkungan atau dunia usaha untuk memperkuat implementasi pembangunan berkelanjutan? Nah, untuk kerjasama ini kami beberapa kali kemarin coba untuk bekerja sama dengan akademisi. Salah satu contohnya adalah pembuatan perda itu. Kita bagaimana untuk memberikan masukan dari mereka agar perda ini tetap berjalan gitu ya. Juga mungkin sektor-sektor swasta gitu ya. Bagaimana nanti sektor swasta pun bisa memberikan stimulus juga pada kami di legislatif, di eksekutif gitu ya. Untuk bisa terus berjalan mati Pak. Enggak. Seperti itu. Kalau gimana nih Komisi 2 melihat kondisi lingkungan di Cimahi saat ini, dan apa langkah konkret untuk mengatasi masalah seperti sampah, banjir atau ruang terbuka hijau? Silakan Pak Yevi. Ya, mungkin untuk terkait dengan 3 hal tadi ya. Bagaimana untuk sampah gitu ya. Terus apa tadi satu lagi? Tadi ada bagaimana sebentar. Mana ini? Ini dia. Mana sih? Ini langkah konkret untuk mengatasi masalah seperti sampah, banjir atau ruang terbuka hijau. Bagaimana Komisi 2 melihat kondisi lingkungan Cimahi saat ini? Artinya langkah konkretnya itu makanya tadi yang saya sampaikan bahwa kami di mitra kerja di Komisi 2 itu salah satu yang menjadi krusial bagi kami terkait dengan sampah sekarang tuh ya, masalah banjir, juga mungkin RTH tadi ya disampaikan oleh penanya Mbak Diva tadi. Ruang terbuka hijau yang sangat terbatas bagi kami. Jadi untuk yang sampah, bagaimana mendorong TPA ini, pengurangan sampah dari sumbernya gitu ya. Perlu Mbak Titi ketahui bahwa sampah Cimahi ini per hari itu kurang lebih 230 ton, Mbak. 230 ton. Sementara TPA yang ada di Sarimukti itu sekarang ini retasilnya
dibatasi. Yang tadinya 120 ton per hari sekarang udah 90 ton per hari. Artinya dengan ada 50 ton per hari kita angkut ke TPA, sisanya kemana kan? Ya mungkin sekarang ada TPA untuk Sentiong kalau yang Mas ke atas itu akan kita coba berdayakan, itu kurang lebih ada 50 ton per hari. Nah, artinya kan masih banyak tuh, Bu. 90 ton ditambah 50, 140 ton. Sementara per hari 230 ton. Artinya apa? Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar sampah keluarga itu selesai di masyarakat, selesai di rumah tangganya gitu ya. Tidak lagi menjadi PR dari dinas gitu ya. Artinya nanti sampah menumpuk. Makanya kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan perhatian pada masyarakat masalah sampah ini, bagaimana membuat program pembatasan sampah gitu ya. Bagaimana dibuat per hari gitu ya. Hari Senin misalnya atau hari Rabu sampah organik, hari Sabtunya misalnya sampah yang kering gitu. Itu salah satu berpikir keras agar selesai di lingkungannya, RT RW-nya gitu ya. Tidak sampai mengangkut keluar. Dan alhamdulillah kemarin sudah mulai berhasil di pembatasan seperti itu, dan kemarin juga kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, pembatasan sampah ini terus dilakukan gitu ya, agar masyarakat teredukasi gitu. Dan kemarin juga Dinas Lingkungan Hidup kita coba untuk bekerja sama dengan sektor akademik, itu para mahasiswa yang beberapa mahasiswa yang ada di universitas, maksudnya universitas yang ada di Cimahi, bekerja sama, mereka menurunkan para mahasiswanya, memberikan edukasi kepada masyarakat cara pilah sampah seperti itu. Ini banyak yang belum teredukasi masyarakat itu ya. Mereka bawa sampah gitu. Di mana? Kan itu mereka tidak memikirkan bahwa biar itu urusan pemerintah. Padahal itu adalah tugas kita bersama gitu. Betul sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, 230 ton itu bukan hal sedikit gitu ya. Betul. Kemudian masalah banjir juga sama, mungkin kondisi banjir ini PR bagi semua kota gitu ya, kota kabupaten. Salah satunya Cimahi ini menjadi perhatian serius karena mungkin hulu ke hilirnya harus diperhatikan. Karena kami bagaimana memperbaiki drainase gitu ya. Bagaimana kami juga memperbaiki dasnya daerah aliran sungai yang ada di Kota Cimahi, dan harus bekerja sama dengan kokab lain, kota kabupaten lain. Contoh banjir Melong yang tidak selesai. Nah itu tidak selesai di Cimahi saja, karena Cimahi ya dampak gitu ya. Makanya harus bekerja sama dengan Kabupaten Bandung. Bagaimana bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah banjir ini. Termasuk ruang terbuka hijau FH tadi, itu menjadi hal yang serius dan menjadi langkah konkret kami untuk bisa melakukan pengawasan ketat gitu ya. Bagaimana konversi lahan, jangan sampai mungkin dengan keterbatasan lingkungan ada di Kota Cimahi dibuat semua menjadi bangunan infrastruktur. Itu kita juga harus ada konversi lahan ini kita perhatikan, harus ada untuk ruang terbuka hijau di Kota Cimahi gitu ya. Bagaimana kita mengoptimalisasikan lahan publik ini menjadi RTH-nya jangan RTH yang produktif, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan artinya bisa nanti mungkin bisa jadi peluang-peluang usaha bagi para masyarakat, bisa untuk nongkrong di situ, enak gitu ya, seperti itu. Masih ada? Cukup, Mbak. Kalau misalnya ini sekarang ini ada sisa waktu 5 menit nih, Kang. Apa hambatan yang paling sering dihadapi Komisi 2 dalam memperjuangkan pembangunan berkelanjutan? Mangga, Pak Yevi. Mungkin terkait hambatan yang sering dihadapi di Komisi 2 ini, mungkin terkait dengan kepentingan jangka pendek yang sering berbenturan dengan visi dari jangka panjangnya gitu. Kadang-kadang mungkin kami di daerah harus bisa menyelaraskan terkait dengan tadi asta-cita yang di pemerintah pusat, karena kan itu harus selaras ya. Artinya ini juga menjadi PR kami di Kota Cimahi, terutama kami di legislatif dan eksekutif, bisa menyelaraskannya gitu. Itu ya yang mungkin PR kami ya, tantangan kami untuk hambatan-hambatan yang sering kita hadapi di Komisi 2 ya. Terutama juga kebijakan-kebijakan tadi ya, kebijakan dari pusat. Artinya sekarang dengan adanya program yang membumi, artinya betul-betul pro rakyat gitu ya. Adanya MBG,
maka terjadilah efisiensi kepada dampak-dampak kepada kota dan kabupaten. Artinya juga ini kita kan harus menyerahkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pusat seperti itu. Oke. Satu lagi mungkin Mbak, Boleh. tingkat kesadaran dari masyarakat. Tingkat kesadaran dari masyarakat. Artinya bagaimana tingkat kesadaran partisipasi dari masyarakat yang kita butuhkan. Pada saat kita mengeluarkan program mungkin dari eksekutif, dari legislatif, pada saat kita keluarkan perdanya. Nah itu juga menjadi perlu yang kita selaras dengan masyarakat. Artinya juga kita pada saat kita sosialisasikan pada masyarakat program kami, masyarakat teredukasi gitu. Oke. Pak Yevi, ini apa harapan Komisi 2 terhadap generasi muda Cimahi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga pembangunan kota? Mangga, silakan. Nah, ini yang saya sangat suka dengan pertanyaan yang disampaikan Mbak Titik, bahwa kebetulan kami di dinas di mitra kerja kami adalah ada namanya Disbud Parpora. Disbud Parpora di situ adalah Disbud Parpora ada dinas terkait dengan pengampu untuk kepemudaan. Salah satunya itu. Makanya kami dorong bagaimana para pemuda ini menjadi agen-agen perubahan bagi kami gitu ya. Karena sekarang ini mungkin yang ada di pikiran para orang tua dengan para genjet mungkin bisa jadi berbeda. Ya. Ini yang saya harapkan agen-agen perubahan ini bisa tumbuh dan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama daripada pemuda. Yuk kita bareng-bareng para pemuda untuk bisa memberikan inovasi-inovasinya kepada kami. Makanya kami biasa melakukan audiensi dengan mereka. Di Komisi 2 sering melakukan audiensi untuk para komunitas-komunitas kepemudaan. Apa yang harapan-harapan dari pemuda, agar kami juga dengan audiensi dengan mereka, program pembangunan berkelanjutan seperti ini bisa dirasakan. Sekarang ini sudah masuk ke era 5.0. Artinya sudah lama itu sudah ditinggalkan. Sekarang udah bagaimana inovasi ini, era digitalisasi harus bisa berkembang. Nah itu ada di pemuda gitu. Kemudian tadi itu yang menciptakan inovasi hijaunya, digitalisasi yang ada di selama ini. Mungkin para pelaku UMKM yang tadinya mungkin tidak terbayangkan dengan digitalisasi, kita adakan pelatihan-pelatihan dengan para pemuda-pemuda. Sekarang ada program affiliate yang viral gitu ya. Viral sekali. Dengan hanya di rumah saja bisa dapat duit gitu ya. Betul. Nah artinya itu menjadi bagaimana memberikan stimulus kepada para pemuda. Yuk kita berlomba-lomba, kita sama-sama mencurahkan perhatian pada kota Cimahi, bisa memajukan kota Cimahi seperti itu gitu ya. Yang terakhir nih Pak Yevi nih, satu lagi terkait dengan pemuda ini, bagaimana kami juga merangkul mereka, yuk berperan aktif juga dalam politik ini gitu ya. Karena ya mungkin legislatif ini adalah lahir dari politik gitu ya. Kita berikan politik yang sehat pada mereka, bahwa kita di legislatif ini mereka bisa berpikir untuk bisa tadi itu ya, mencurahkan perhatian pada kota Cimahi, mengembangkan kota Cimahi dengan yang lebih baik seperti itu. Pak Yevi, ini terakhir sebelum kita tutup acara ini, jika ada satu pesan penting terkait pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat Cimahi, apa yang ingin disampaikan, Mangga? Ya, pesan dari kami dari legislatif, mungkin pembangunan berkelanjutan ini adalah PR kita bersama. Nggak cukup mungkin di kami di legislatif atau di eksekutif. Semua stakeholder yang ada di kota Cimahi harus sama-sama punya pemikiran yang sama, bagaimana memajukan kota Cimahi yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan gitu ya. Tidak hanya pembangunan berkelanjutan ini selesai akhirnya tahun depan, contoh hal kecil mungkin kita aspal jalan gitu ya, selesai yang lain lagi. Artinya bagaimana kita melakukan pengawasan itu katanya. Bagus itu. Jadi bagaimana kita dorong untuk pembangunan berkelanjutan ini menjadi pemikiran bersama. Para pemuda tadi itu yang kita harapkan. Kita inginkan para pemuda, ayo kita bareng-bareng memikirkan memajukan masyarakat kota Cimahi ini yang lebih baik, dengan keadaannya hanya 42 km persegi, tapi kita punya kemampuan untuk itu dengan SDM-nya yang luar biasa. Makanya salah satu
yang sangat kita rasakan adalah SDM-nya harus ditingkatkan. Karena kita lahannya tidak ada, artinya yang harus ditingkatkan adalah sumber daya manusianya yang berkualitas. Oke, terima kasih Pak Yevi sudah hadir di Radio Mix hari ini. Perbincangan kita seru sekali dan juga banyak sekali manfaatnya yang bisa kita ambil ya. Terima kasih Pak Yevi, selamat menjalankan tugas kembali. Sukses selalu dan tetap semangat ya. Oke, terima kasih good listener yang masih terus stay tune di 92,9 FM. Saya Titik Pradita sudah mengudahi acara ini di Radio Talk hari ini, Rabu 3 Desember 2025, dan kita ketemu lain waktu ya.